Pembalap asal Turki Toprak Razgatlioglu tengah menjadi sorotan jelang debutnya di MotoGP musim 2026 bersama tim Pramac Yamaha. Meski belum menjalani balapan resmi di kelas Premier, Toprak sudah mendapatkan pujian besar dari salah satu manajer pembalap veteran, Alberto Vergani. Vergani bahkan menyebut Toprak sebagai semacam reinkarnasi atau versi baru dari legenda MotoGP, Casey Stoner, 2 kali juara dunia di kelas utama. Menurutnya, Toprak memiliki talenta luar biasa dan gaya berkendara yang mengingatkannya pada Stoner, khususnya dari cara ia fokus pada kemampuan dan penyesuaian dirinya terhadap motor. Toprak sendiri datang ke MotoGP setelah 3 gelar World Superbike yang diraihnya secara beruntun bersama 2 pabrikan berbeda, sebuah prestasi yang menunjukkan konsistensi serta kecepatan balapnya. Toprak akan berpasangan dengan Jack Miller di Pramac Yamaha dan dijadwalkan tampil perdana di acara peluncuran tim resmi pada 13 Januari ini di Italia. Pujian ini sekaligus mengerek ekspektasi karena banyak pengamat percaya Toprak bisa menjadi ancaman nyata di MotoGP, bahkan melampaui performa ekspektasi biasa untuk pembalap rookie. Dani Pedrosa, pebalap uji untuk tim KTM MotoGP sekaligus pemenang 31 balapan di kelas Premier, memberikan pandangannya tentang perubahan aturan besar yang akan diterapkan di musim MotoGP 2027. Menurut Pedrosa, perubahan regulasi ini akan mengembalikan kontrol lebih besar kepada para pebalap, terutama pada fase awal balapan, yang diharapkan bisa menambah dinamika persaingan di lintasan. Mulai 2027, kelas MotoGP akan mengalami transformasi teknis yang cukup radikal. Mesin 1000 cc kini yang telah digunakan sejak 2012 akan digantikan dengan mesin 850 cc yang lebih efisien. Selain itu, MotoGP juga akan memangkas banyak elemen aerodinamika dan melarang perangkat ride height, komponen yang selama ini membantu kestabilan motor dengan tujuan membuat balapan lebih aman dan kompetitif. Salah satu perubahan paling signifikan adalah keputusan Pirelli menjadi pemasok ban resmi MotoGP, menggantikan Michelin yang telah lama menjadi partner sejak dahulu. Pedrosa sudah mencicipi ban baru tersebut selama uji coba dan menyebut pergantian pemasok ban sebagai langkah yang sangat radikal meski ia belum bisa mengungkap detail karakteristik ban tersebut karena kontrak uji coba. Pedrosa menilai bahwa aturan baru akan membuat start balapan menjadi lebih sulit diprediksi sehingga memberikan peluang lebih besar bagi rider untuk bergerak naik posisi sejak awal. Dengan peraturan 2027, lebih banyak posisi dapat direbut. Ini membuka kembali persaingan di lintasan, ujarnya dikutip Motorsport. Perubahan ini dinilai penting untuk mengembalikan unsur kompetitif dan tontonan ketat di MotoGP, di mana selama bertahun-tahun perkembangan aerodinamika dan teknologi lainnya justru membuat balapan kadang kurang menarik. Dengan regulasi baru, harapannya adalah aksi saling salip yang lebih banyak dan pertarungan yang lebih hidup antar pembalap di setiap seri. Luca Marini menyuarakan dukungannya terhadap ide penerapan aturan berat badan minimum untuk pembalap di kelas utama MotoGP. Menurut Marini, aturan semacam itu dinilai penting untuk menciptakan persaingan yang lebih adil di lintasan balap, terutama bagi rider yang secara fisik lebih tinggi dan berat dari rata-rata pesaingnya. Berbeda dengan kelas Moto2 dan Moto3 yang sudah menerapkan batasan berat gabungan antara motor dan pembalap, di MotoGP saat ini hanya ada batasan minimum berat motor saja, yaitu 157 kg. Belum ada perhitungkan untuk berat pembalap dalam peraturan kelas utama, meskipun bobot fisik rider dapat memengaruhi performa di lintasan. Marini, yang dikenal sebagai salah satu pembalap tertinggi di grid MotoGP dengan tinggi sekitar 184 cm dan berat badan sekitar 69-70 kg, menjelaskan bahwa pebalap yang lebih ringan cenderung memiliki keuntungan dalam hal kecepatan dan penggunaan ban. Ia mengambil contoh legenda MotoGP seperti Dani Pedrosa yang dengan bobot tubuh lebih ringan dianggap bisa berkendara lebih cepat dan mengurangi keausan ban. Menurut saya, aturan berat badan minimum harus diberlakukan seperti halnya di olahraga lain. Pada akhirnya, hal ini hanya tidak ada di MotoGP, ujar Marini. Ia menilai aturan semacam itu bisa membantu mengurangi ketimpangan yang muncul karena perbedaan fisik antar pembalap. Marini juga mengungkapkan bahwa meskipun pembalap ringan bisa menambah berat badan lewat diet dan latihan, hal sebaliknya yaitu menurunkan berat badan sangat sulit bagi rider yang sudah lebih besar secara alami.